Educare dengan Komisi Pelayanan dan Kesehatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-39 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju pada 23 Juli 2023 mendatang. Kita hari ini mengangkat tema Anger Management dan Stress Coping. Agar kegiatan kita boleh berjalan dengan baik dan bermanfaat nih bagi kita semua yang hadir, mari kita awali kegiatan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Penetua Yulita. Penetua Yulita adalah penetua dari Educare. Kepada Penetua Yulita dipersilakan. Apakah Penetua Yulitanya ada? Sudah berhasil masuk ke Zoominar kita? Kelihatannya belum berhasil masuk nih. Saya boleh bantu? Boleh, Kak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa bersama-sama bertemu di sini. Dr. Aswin ketiga kali ini akan bersama-sama dengan kita. Kita sama-sama doakan untuk Dr. Aswin dan Kak Ivana sebagai moderator. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang bukan hanya menciptakan kami, tapi juga menyelamatkan, bahkan juga dengan kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan, suka, dan duka. Kami bersyukur untuk saat di mana kami juga boleh belajar bersama. Kami percaya Roh Kudus bekerja dan memimpin kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan saja yang menolong, agar kami boleh punya semangat untuk terus belajar. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus yang menyertai Dr. Aswin, Kak Ivana, dan seluruh rangkaian acara ini, kami berdoa dan memohon. Amin. Oke, terima kasih Karyani untuk doanya. Jadi malam ini saya Ivana Tiar akan menjadi moderator dan menemani Bapak Ibu kakak-kakak sekalian sehingga Zoominar ini nanti berakhir. Dan untuk informasi, Zoominar kali ini kita ada 3 bagian, yaitu sesi refleksi, sesi pemaparan, dan juga sesi tanya jawab. Dan kalau nanti di tengah-tengah sesi Bapak Ibu memiliki pertanyaan, boleh diketik dulu di kolom chat atau nanti saat pemaparan sudah selesai dan sesi tanya jawab sudah dibuka, boleh raise hand dulu ya. Nanti setelah itu saya akan panggil namanya dan Bapak Ibu bisa unmute mic-nya untuk menyampaikan pertanyaan yang dimiliki. Oke, kita akan awali sesi kita atau kita akan lanjutkan sesi kita dengan pemaparan refleksi yang akan dibawakan oleh Karyani sehingga kita juga bisa memahami nih tentang anger management atau stress coping jika dikaitkan dengan firman Tuhan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Silakan Karyani. Oke, terima kasih Kak Ivana. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kita nggak kebal kok terhadap masalah atau tekanan dan pencobaan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus diingatkan bahwa pencobaan yang kamu alami itu ada pencobaan dalam hidup kita berarti kan. Tapi Korintus bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Enak aja ya dibilang biasa. Padahal bikin stres, bikin depresi, kadang-kadang bikin tekanan yang membuat kita nggak bisa tidur. Nah, ini yang jadi masalah. Seringkali kita berpikir firman Tuhan adalah jalan keluarnya. Kalau kita baca Alkitab pasti nggak stres. Kalau kita baca Alkitab atau percaya pada Tuhan dan firman Tuhan pasti nggak depresi gitu ya. Pasti kita nggak marah gitu. Nggak semudah itu. Itu sebabnya kita perlu banyak belajar. Dan nggak semudah itu kita bisa bilang ke orang, makanya jangan stres, berdoa aja gitu ya. Nah itu bukan solusi. Dan itu sebabnya kita membutuhkan para ahli untuk menolong kita mengatasi tekanan pencobaan yang kita alami di dalam hidup ini. Nah, jadi pertanyaan pentingnya adalah apakah orang Kristen itu masih stres? Gitu ya. Apa benar nih orang Kristen masih stres? Oh ya masih dong. Taunya dari mana?
Orang-orang dalam Alkitab juga mengalami stres, Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri ini adalah kalau kita tahu Habakuk. Nanti saya akan bawakan khotbah Habakuk di ibadah persekutuan senior. Tapi Habakuk, ini teasernya, Habakuk itu mengalami stres, tekanan gitu ya. Karena dia melihat nih orang-orang Israel nih, kenapa jadi nggak bener hidupnya ya. Melanggar perintah Tuhan, lalu dia hidup melupakan Tuhan, dia mulai stres gitu ya. Padahal dia yang percaya Tuhan, tapi dia mulai stres gitu ya. Terus siapa lagi yang di tengah-tengah ini? Daud juga stres. Makanya dia sampai bersembunyi gitu. Terus walaupun dia jago sekali musik terapinya dengan harpa, dengan kecapi, tapi dia juga pernah ngalamin stres loh. Waktu anaknya sakit, dia takut, anaknya mati, dia stres, dia puasa sampai. Termasuk Musa yang dikenal di seluruh dunia, bahkan bukan hanya di kepercayaan kita aja, Musa juga pernah stres. Stres dia, aduh gimana ngadapi orang Israel nih ya, gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang stres. Terus gimana solusinya? Apakah mereka bukan pengikut Tuhan? Apakah mereka nggak percaya Allah Yahweh? Bahkan dalam menjalani perjalanan pelayanan mereka mengalami tekanan, kadang-kadang marah gitu ya. Jadi di Alkitab justru diajarkan bahwa semua emosi dan perasaan itu adalah bagian justru dari iman. Saat kita mengalami marah, kesal, kecewa, bingung, bahkan juga sedih, dan putus asa, itu bagian dari iman. Masalahnya seringkali orang hanya jatuh. Jatuh dalam keadaan tidak percaya pada Tuhan. Yang bisa melakukan banyak hal untuk orang-orang yang jatuh itu. Nah, jadi itu sebabnya kita diingatkan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 6-7, jangan khawatir nih, tapi bilang sama Tuhan. Dalam doa, permohonan, serta syukur, apakah benar tiba-tiba nanti secara otomatis ada damai sejahtera yang Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus? Nah, mulai dari ayat 1 ke ayat 2, saudara-saudara, itu ada jeda sebetulnya. Ada proses. Ada proses waktu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi. Nah, proses tetapi ini, nyatakan keinginanmu kepada Allah, ini sebuah proses. Mulai dari orang khawatir, sampai mau menyatakan segala hal kepada Tuhan dalam doa dan syukur, itu perlu proses. Dan mencapai sebuah klimaks, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu juga ada proses. Maka ayat ini nggak dibabat habis, nggak pakai tanda baca, langsung seperti kereta api gitu ya. Nah, proses seperti apa yang dilalui, tentu saja kita perlu belajar. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, mungkin kita nggak bisa lihat detailnya. Tapi Tuhan izinkan kita belajar dari para ahli. Nah, hari ini kita akan sama-sama lihat stres itu nggak langsung lompat ke jangan khawatir. Percaya Tuhan aja dah, kamu pasti nanti nggak stres lagi. Nggak, ada proses yang harus dilalui dan itu dipelajari khusus oleh para psikolog, psikiatri gitu ya. Nah, yang sekarang kita akan pelajari tentu saja dari seorang ahli, Pak Dokter gitu ya, Pak Dokter Aswin. Gimana caranya nih? Yang pasti kita perdasaran kita adalah kita percaya bahwa Tuhan sendiri pernah mengalami tekanan atau perasaan yang beragam. Jadi jangan merasa aneh kalau saya tertekan atau ditekan atau mengalami pencobaan. Tuhan Yesus sendiri mengalami. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus juga perlu proses. Ada proses yang dialami oleh Yesus dan para pengikutnya dalam mengolah stres sampai akhirnya jadi berkat. Yang ketiga, jangan lupa ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, peran kita adalah belajar. Belajar mengikuti proses. Dan hari ini, jam ini, kita mendapatkan hak istimewa untuk belajar bersama. Selamat belajar, bukan hanya mendengar saja, tetapi berproses di pikiran kita dan akhirnya kita
mengikuti atau melakukan apa yang diajarkan. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Karyani atas refleksinya. Semoga ini juga menjadi dasar ya sebelum kita nanti masuk ke materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Aswin. Nah, tadi kan udah disebut ya sama Karyani, Dr. Aswin ini udah bukan pertama kali lagi loh join sama kita gitu ya. Nah, Dr. Aswin Kando, SPKJ atau biasanya disebut juga spesialis kedokteran jiwa, merupakan ini sesi yang kedua atau ketiga ya dok? Kalau yang saya catat sih kedua, tapi tadi kalau kata Karyani udah ketiga. Berarti di tengah-tengah kesibukan dokter nih, kita terima kasih banget udah mau menemani kita, berbagi ilmu lagi bersama kita. Dan kalau Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang hadir malam ini penasaran sesi Dr. Aswin yang sebelumnya, itu udah bisa ya diakses di kanal YouTube GKI Pondok Indah, judulnya Mental Healthness, How to Deal with Difficult or Toxic People. Itu juga seru banget, ada kalau nggak salah 1.000 kali ya waktu itu yang hadir ya dok ya. Banyak ya waktu itu, rame lah ya. Nah, malam ini kita juga udah lumayan ramai loh, dan bagi peserta yang waktu itu hadir di Zoominar bulan Juni, mungkin udah kenal sama Dr. Aswin, tapi bagi yang baru hadir malam ini, kita kenalan singkat dulu ya dengan Dr. Aswin. Dr. Aswin merupakan alumni Universitas Indonesia, satu alma mater nih, kebetulan kita dok cuma beda fakultas. Lalu Dr. Aswin berprofesi sebagai psikiater di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Pondok Indah dari 2005 hingga sekarang, di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya 2017 hingga sekarang, di Sanatorium Dharma Wangsa dari 2004 sampai sekarang, dan tidak hanya itu saja, selain berprofesi sebagai dokter, Dr. Aswin juga mengajar di Universitas Tarumanegara dari tahun 2001 hingga 2018, dan yang masih aktif itu di Pelita Harapan sejak 2005. Berarti selain praktek masih ngajar, terus masih malam ini menemani kita, itu luar biasa sekali. Langsung saja mari kita sambut Dr. Aswin dan sama-sama kita belajar bagaimana sih sebenarnya kita menata, mengelola rasa marah dan juga menghadapi stres dengan cara yang sehat. Kepada Dr. Aswin saya persilakan. Ya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Senang bisa dilibatkan lagi, berbagi apa yang kita tahu, dan bisa mudah-mudahan ini sungguh bisa jadi berkat bagi semua yang hadir, dan itu juga bisa jadi berkat lagi buat orang-orang di sekitarnya. Itu yang saya harapkan tentu saja. Baik, terima kasih buat Pendeta Riani yang mengundang saya, buat juga ini, kalau saya nggak salah ini Komisi Bina Warga ya, berarti ya. Iya, Educare. Mengundang saya juga, ya terima kasih banyak, senang bisa di sini. Oke, saya diberikan topik adalah mengenai coping with stress and managing anger ya. Nah, jadi ini topik yang sebetulnya kita hadapi tiap hari, tapi membahasnya gampang-gampang susah. Tapi I try my best ya, untuk bisa tidak terlalu ilmiah, tapi lebih populer dan bisa lebih dicerna dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan ya. Mungkin bisa tolong ditayangkan slide saya. Ya, jadi judulnya adalah Coping with Stress and Managing Your Anger ya. Ya, slide berikut. Ya. Nah, kita semua yang hidup di dunia ini, yang diciptakan Tuhan, diterjunkan ke dunia sebelum nanti dipanggil kembali, kita semua menghadapi hal yang sama ya sebetulnya. Pada dasarnya, kita semua mengalami perubahan dan kita juga perlu berubah. Ya, itu sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak mengalami, tidak mungkin tidak mengalami perubahan. Dan kalau dia tidak bisa berubah seiring dengan perubahan itu, nah dia akan kesulitan ya. Nah, jadi oleh karenanya kalau dia mengalami kesulitan, itu yang disebut dengan stres. Saya mencoba mencari definisi stres itu banyak sekali, tapi saya coba cari dua deh yang mungkin mudah dipahami ya.
Pertama, stres itu adalah keadaan ketegangan mental atau kecemasan yang disebabkan oleh situasi yang sulit. Jadi artinya ada situasinya dulu yang sulit, kemudian menyebabkan ketegangan mental atau kecemasan. Nah, stres itu juga merupakan respons manusia yang wajar agar kita dapat menghadapi tantangan dan tekanan dalam kehidupan kita tentu saja. Ya. Nah, jadi kita semua mengalami stres ini dalam kadar masing-masing setiap harinya dengan cerita masing-masing. Mana. Dengan level masing-masing ya stresnya. Tapi prinsipnya adalah kita semua mengalami dengan kadar tertentu setiap harinya. Ya, itu sebuah kenyataan kehidupan, realita ya. Ya, lanjut. Slide berikut. Nah, pada saat kita menghadapi stres itu, sebetulnya pada umumnya ada dua pilihan yang ada pada kita ya, pada saat kita harus menghadapi stres. Kita bisa fight atau kita bisa flight. Kalau keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Kalau fight itu artinya kita menghadapi masalahnya. Ya. Nah, pada saat kita harus menghadapi masalah kita, tentu saja berat. Tidak mudah. Bahkan mungkin stresnya cenderung bisa meningkat. Dan banyak penderitaan. Tapi nanti suatu saat biasanya masalahnya selesai. Ya. Nah, jadi ini butuh perjuangan, waktunya panjang, tapi pada akhirnya harusnya selesai. Atau kita bisa flight. Ya. Flight itu jadi lari, bukan menghadapi masalahnya, tapi kita melarikan diri dari masalah. Keuntungannya apa? Lebih mudah. Ya. Tidak perlu berjuang gitu seakan-akan. Hanya tinggal melarikan diri dari masalah. Tapi kekurangannya adalah masalahnya tidak selesai. Dan kita jadi lari-lari terus. Kan seakan-akan kayak kita jadi, kalau di film-film action itu ada orang yang diburu oleh tim pemburu gitu ya. Kerjanya lari terus untuk nyawanya gitu ya. Which is itu tidak enak. Ya. Nah, jadi masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, tapi juga punya konsekuensi masalahnya. Ya. Konsekuensinya adalah kalau yang fight mungkin benjol-benjol dikit, baret-baret dikit gitu ya. Tapi kita mencoba mengatasi masalah. Sedangkan kalau yang flight mungkin nggak benjol, mungkin nggak baret, tapi capek, kakinya lari terus. Lari dari kehidupan, lari dari kenyataan, ya. Dan hidup tidak pernah tenang. Artinya stres berkepanjangan. Nah, itu konsekuensinya berarti ya. Nah, jadi artinya kita perlu menyadari bahwa kita sebetulnya punya pilihan. Dan pilihan mana yang lebih baik buat kita, yaitu yang kita harus pilih. Ya. Baik, lanjut lagi slide berikut. Oke. Nah, pada saat kita mengalami stres oleh karena suatu masalah, maka kita perlu punya cara ya untuk beradaptasi, untuk menjalani, untuk menghadapi, dan juga untuk menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita ya. Nah jadi ini yang namanya coping ya. Cara kita beradaptasi, menghadapi, menjalani, menyelesaikan ya. Nah, kalau di definisinya, maka coping itu dianggap sebagai cara pikir dan perilaku yang dikerahkan untuk mengatur situasi stres internal maupun eksternal. Ya. Atau bisa juga penyesuaian terhadap tekanan yang tidak biasa atau stresor
Dan tentu saja proses penyesuaian ini membutuhkan usaha dan energi yang lebih besar dari biasanya. Ya. Nah, coping ini bersifat conscious ya. Conscious itu artinya disadari, bukannya unconscious ya. Dan voluntary ya. Secara waktu ada pembagiannya, yaitu ada yang namanya reactive coping dan ada juga yang namanya proactive coping. Ya. Reactive coping itu adalah reaksi segera. Ya. Contohnya misalnya kalau kita berbuat kesalahan, kemudian reaksi segeranya adalah ada yang biasanya menyangkal, bukan saya yang berbuat itu misalnya, ya. Nah itu reaksi segera. Atau saya nggak sengaja misalnya. Nah itu kan sebuah reaksi segera, ya. Atau yang satu lagi disebut dengan proactive coping, ya. Yang dimaksud dengan proactive coping itu adalah mencoba menetralkan stresor di masa depan, jadi mengantisipasi, ya. Oke, lanjut. Slide berikut. Ada dua macam coping ya. Ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya avoidant. Kalau yang aktif itu adalah prinsipnya adalah mengatasi stresor secara langsung. Ada banyak cara untuk orang mengatasi stresornya secara langsung. Pertama adalah support. Support ini adalah mencari dukungan. Ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini dia cerita, entah itu ke teman, entah itu ke orang tua, entah itu ke saudara, bahwa saya punya masalah ini, dukung saya dong, gitu ya. Anda bisa tolong saya apa? Tolong doakan saya, misalnya. Nah itu namanya mencari support, ya. Ada juga yang caranya adalah merelaksasi dirinya sendiri. Entah itu dengan berdoa, entah itu dengan meditasi, yoga, ya. Atau bisa juga mungkin berlibur. Ya. Berikutnya adalah melibatkan perasaan humor dalam masalahnya. Ya. Jadi kadang-kadang suka jadi melihatnya dari sisi pandang humor terhadap masalah yang sedang dihadapi. Itu juga bisa cukup menolong, ya. Kemudian bisa juga menghadapi masalahnya secara langsung dengan mencari jalan keluar, problem solving, ya, dari masalahnya. Ada juga dengan cara berolahraga, ya. Olahraga ini bukan sekedar melakukan kegiatan fisik, tapi sebetulnya dengan berolahraga itu ada kaitannya dengan respons hormon terhadap tubuh pada saat kita berolahraga, ya. Nah, pada saat kita berolahraga itu ada beberapa hormon yang dilepaskan, ya. Pertama adalah endorfin. Endorfin itu sebetulnya seperti morfin tapi buatan tubuh kita sendiri, ya. Endorfin itu membuat kita menjadi lebih nyaman, mengurangi nyeri-nyeri yang ada di tubuh, ya. Kemudian ada juga serotonin. Serotonin itu ada yang disebut dengan hormon bahagia, ya. Jadi kita moodnya bisa lebih baik, ya. Itulah peran olahraga, ya, dalam membantu kita menghadapi masalah. Kemudian bisa juga mencari bantuan profesional tentu saja, ya. Itu yang biasanya dilakukan pada saat berobat ke dokter, ya. Ada juga yang namanya avoidant coping, ya. Ini adalah caranya menghindari situasi yang menimbulkan stres atau mengabaikan perasaan stres. Nah, ini tadi yang disebut tadi kan flight, ya, sebetulnya. Caranya adalah melarikan diri dari masalahnya. Ada juga yang karena nggak bisa melarikan diri, dia lari ke kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Nah, biasanya melibatkan zat-zat yang berbahaya, ya. Entah itu alkohol, entah itu drugs, ya. Nah, itu sebuah cara avoidant juga, karena menghilangkan stres sesaat, tapi sesaat, ya. Ada juga yang caranya adalah melakukan self-harm, melukai dirinya sendiri. Jadi dia mengalihkan stresnya dengan nyeri yang dia timbulkan pada tubuhnya sendiri, ya. Nah, itu katanya buat orang-orang tertentu itu mengurangi stres. Tapi ya itu bisa jadi masalah juga, terutama ya gangguan kesehatan, terus
kesan yang tidak baik ya, karena misalnya kalau itu ada bekas-bekas sayatannya gitu di tubuh kan kesannya negatif ya. Nah, itu yang termasuk dengan avoidant coping. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada 4 cara coping berdasarkan ininya ya, fokusnya ya. Ada yang namanya problem focused. Jadi ya mengatasi masalah yang menyebabkan penderitaannya tentu saja. Jadi ini sifatnya ya masalahnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya, ya kemudian dilakukan. Ya. Tapi masalahnya tidak semua masalah sepenuhnya dalam kendali kita. Ya. Nah, jadi kita perlu punya mentalitas yang tepat dalam mengatasi masalah ya. Maksudnya begini. Pada umumnya masalah yang kita hadapi itu ada 2 ya. Ada masalah yang dalam kendali kita untuk menyelesaikan, tapi ada juga masalah yang tidak dalam kendali kita untuk menyelesaikan. Contohnya, misalnya kita berangkat kerja, terus kemudian mobil kita bannya kena paku, kempes. Itu kemungkinan masih dalam kendali kita untuk menyelesaikan. Entah kita ganti ban sendiri, atau minta tolong orang untuk mengganti ban dan kita kasih upah, atau cari toko ban dan minta diganti, ya, diperbaiki. Nah, itu masalah yang dalam kendali kita. Tapi ada juga masalah-masalah yang tidak dalam kendali kita. Ya. Contohnya, sebetulnya kita hidup di Indonesia ini banyak masalahnya ya. Contohnya ya, di Indonesia itu banyak gempa bumi, bukan? Ya, beda kayaknya kalau di Eropa nggak terlalu banyak ya gempa bumi ya. Nah, jadi kita Indonesia ini, orang Indonesia ini mesti belajar hidup dengan gempa. Ya. Karena kalau enggak, kita akan sangat menderita. Contoh lain, di Indonesia kita harus hidup dengan tipes. Kita harus hidup dengan demam berdarah. Ya. Coba kalau orang bule, orang Eropa, kena tipes. Mereka takutnya setengah mati. Kenapa? Karena dulu Eropa pernah dilanda wabah tipes yang luar biasa yang mati jutaan. Jadi buat mereka tuh sebuah penyakit yang begitu menakutkan. Ya. Tapi kalau kita di Indonesia nih, kalau misalnya ada teman kita yang sakit tipes, terus kita nanya, si ini kenapa nggak masuk kerja gitu ya? Terus, oh dia lagi tipes. Terus yang dengar gini, oh tipes gitu kan ya, biasa aja. Seakan-akan tipes tuh sesuatu yang tidak menakutkan, tapi buat orang Eropa itu menakutkan sekali. Ya, ya contoh yang paling gampang sekarang COVID aja. COVID kan dulu pertama muncul betapa menakutkannya, ya. Tapi sekarang kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan COVID, ya. Mulai belajar lepas masker misalnya, walaupun sebagian juga masih pakai, tapi maksudnya kita sudah mulai belajar hidup dengan COVID ya sebetulnya. Nah, itu sebuah contoh ya. Nah, jadi kita yang harus mencoba mengatasi masalahnya, atau kalau tidak bisa, ya beradaptasi, gitu kan? Ya. Nah, berikutnya adalah emotion focused ya. Yang dimaksud dengan emotion focused itu adalah mencoba mengatasi emosi negatif, mencoba menurunkan emosi negatif. Ya. Jadi ada orang-orang yang larut dengan emosi negatifnya dan akhirnya itu memperparah keadaan. Ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang seperti ini yang sangat dikuasai oleh emosi negatifnya, nah itu harus belajar bisa mengatasi, merubah emosi negatifnya untuk menjadi lebih positif ya. Salah satu caranya adalah dengan positive reframing ya. Positive reframing itu jadi melihat dari angle lain ya, yang lebih positif ya, sehingga perasaannya lebih positif. Misalnya contoh begini, misalnya kita nawar barang terus
Kita beli, ternyata kita tahu dari teman-teman kita bahwa ternyata kita diakalin, ya harganya harusnya tidak seperti yang diberikan pada kita. Kita bisa marah, kesel, gitu ya. Tapi kemudian cara positifnya ngelihatnya adalah ya sudah, biar itu jadi berkat buat dia misalnya. Nah itu kan cara lihat yang lebih positif, ya. Itu namanya positive reframing, ya. Berikutnya adalah acceptance. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, pada umumnya kita akan mengalami ada yang denying dulu, ya. Denying itu menyangkal, kemudian ada yang marah, ya. Ada yang depresi, tapi nanti ujung-ujungnya kita harus belajar terima bahwa memang itu terjadi dalam kehidupan kita, bisa terjadi, dan kita harus belajar menelan hal-hal yang tidak enak, gitu ya. Itu namanya acceptance. Bisa juga dengan religion, ya, dengan prinsip-prinsip agama. Kalau dalam hal kita ya prinsip-prinsip Alkitab, ya. Jadi tadi yang dikatakan Pendeta Riani, ya, bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Tuhan, misalnya, gitu ya. Kita tidak diberikan pencobaan yang melalui kemampuan kita, misalnya. Nah itu mencoba membuat emosi menjadi lebih positif, ya. Bahwa sebetulnya kita disertai Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Tadi ya salah satunya juga adalah humor, ya. Humor itu cukup membantu, ya. Saya dulu menganggap bahwa gimana ya kita bisa ketawa kalau kita lagi sulit, ya. Dan itu juga prinsipnya sama dengan bersyukur, ya. Kan dikatakan bersyukurlah dalam segala hal, gitu, termasuk yang sulit. Dulu saya bertanya juga, gimana caranya bersyukur dalam keadaan yang sulit? Ternyata itu bukan masalah bagaimananya, tapi itu adalah yang dicari adalah dampaknya. Karena ternyata dengan bersyukur, itu emosi kita menjadi lebih positif dibanding kita larut dengan perasaan negatif terus. Nah, jadi itu tujuannya sebetulnya, ya. Bersyukur atau humor itu untuk membuat emosi kita bisa lebih positif, ya. Yang berikutnya adalah meaning focused, ya. Meaning focused itu adalah mencoba memahami secara kognitif, ya, untuk memaknai situasi, ya. Nah ini saya sering menerapkan juga nih. Saya kasih contoh begini, ya. Waktu itu saya mesti membantu seorang pasien yang baru kehilangan bapaknya, ya. Bapaknya baru meninggal. Dia umurnya sekitar 40 sekian, gitu. Nah, terus biasa pasien saya suruh sebutkan bagaimana dia memaknai kehilangan bapaknya. Pokoknya prinsipnya bagaimana memaknai hal-hal sulit yang baru dialami, gitu ya. Dan pasien ini bilang begini, buat saya terlalu cepat, Dok. Bapak saya meninggal. Saya belum siap. Itu cara dia memaknainya. Ya, terlalu cepat dan belum siap, gitu. Nah, terus saya ingat banget saya ngomong gini sama pasien itu. Di satu sisi, mungkin kamu harusnya bersyukur. Terus dia marah matanya, melotot ke saya gitu. Bagaimana bisa bersyukur, Dok? Dia bilang gitu kan. Dia pikir saya nggak peka dengan perasaannya gitu. Tapi saya maksudnya mau lihatnya dari angle yang lain. Saya bilang begini, kebetulan kalau buat teman-teman yang tahu, saya kehilangan ibu saya dari umur 7 tahun. Nah, saya bilang sama si pasien ini gini, kamu punya 40 sekian tahun sama bapakmu, saya cuma punya 7 tahun sama ibu saya bilang. Apa nggak seharusnya Anda bersyukur? Gitu. Nah, baru dia mulai mikir gitu kan. Ya, itu contoh, ya. Nah, kemudian saya juga bilang, saya kalau misalnya membantu orang yang kehilangan keluarga itu, saya selalu bilang bahwa kita bisa melihatnya dari sisi kita yang kehilangan dan kita berduka, tapi kita juga harus melihatnya dari sisi orang yang meninggal, ya. Bahwa dia kalau dia meninggalnya dalam keadaan menyelesaikan misi dari Tuhan, maka artinya kan dia meninggal karena memang Tuhan pandang misinya sudah selesai. Dan saya kira orang yang sudah menyelesaikan misinya tentu saja disambut Tuhan, ya, dengan baik, gitu ya. Nah, kadang-kadang saya ingatkan gitu baru mereka bisa melihat bahwa oh iya,
dari sisi pandang itu ya, bahwa ternyata keluarganya itu meninggal karena dipanggil Tuhan karena misinya sudah selesai. Itu contohnya, maksudnya memaknai situasi ya. Berikutnya caranya adalah social coping ya. Itu tadi dengan cara mencari support emosional ya. Itu tadi mencari teman, cerita, minta dukungan, minta doa, itu social coping. Itu cara-cara coping yang bisa dipertimbangkan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Ya, lanjut slide berikut. Nah, ini ada beberapa contoh strategi coping yang umum ya, yang bisa coba kita gunakan juga ya. Yang pertama adalah menurunkan harapan. Ini saya punya contoh yang baik ya. Jadi banyak orang yang kalau baru jatuh sakit, maka mereka biasanya karena segitu takutnya akan keadaan sakitnya dan penyakit yang dialami, maka yang pertama dilakukan adalah minta sama Tuhan, Tuhan minta mujizat, minta kesembuhan, gitu ya. Wajar, orang yang baru kehilangan kesehatan, dia akan minta mujizat, dia akan minta kesembuhan sama Tuhan. Dan mungkin terus meminta itu sama Tuhan, ya. Terus kadang-kadang kalau belum terjawab, terus jadi kecil hati kan, ya, discourage, ya. Nah, saya menemukan cara yang cukup menolong, ya, dibanding meminta mujizat dan kesembuhan, yang kita juga nggak tahu apakah Tuhan akan karuniakan atau tidak. Kita punya pilihan untuk menjalani hari demi hari aja, ya. Jadi berdoanya bukan minta mujizat, bukan minta kesembuhan, tapi pertama adalah mengucap syukur. Misalnya kita bangun pagi, kita bilang bahwa Tuhan, bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami masih hidup, masih bernafas, semua karena Tuhan. Dan kami minta Tuhan hari ini kekuatan yang cukup, kesehatan yang cukup untuk hari ini. Nah, itu ternyata sangat menolong. Ya, tidak berpikir terlalu jauh, tapi menjalani hari demi hari, mensyukuri hari demi hari, minta kekuatan hari demi hari. Nah, itu sangat menolong ya. Berikutnya adalah minta bantuan seperti tadi yang sudah banyak disebut ya. Minta dukungan doa ya, segala dukungan yang lainnya gitu ya. Bisa juga jangan lari dari masalah, tapi bertanggung jawab terhadap situasi yang ada. Ya. Karena melarikan diri itu melelahkan. Ya. Berikutnya adalah mencoba menyelesaikan masalah. Jadi masalah ada tuh memang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan hanya untuk direnungi dan diratapi. Ya. Karena setelah kita bisa menghadapi masalah itu, maka itu tidak menjadi masalah lagi tentu saja. Berikutnya adalah mempertahankan kestabilan emosi. Jadi dari waktu ke waktu itu membangun emosi yang positif. Misalnya pagi bangun dengan emosi yang negatif, dibuat lebih positif, ya. Ntar siang udah mulai negatif lagi, dibangun lagi, jadi lebih positif lagi, ya. Kemudian berikutnya caranya adalah dengan menyesuaikan keyakinan yang tidak adaptif lagi, ya. Jadi contoh adalah misalnya begini, ada banyak kalau anak muda itu, misalnya sangat ingin masuk kuliah di universitas tertentu, ya. Nah, kadang-kadang dia hanya berpikir bahwa hanya melalui universitas itu dia akan berhasil. Dan ternyata kalau dia tes dan tidak diterima, dia merasa bahwa hidupnya gagal total, harapannya hancur berantakan, ya. Nah, itu kadang-kadang kita bisa koreksi. Saya sering bilang bahwa tempat kuliah itu hanya kendaraan menuju tujuan. Ya. Yang menentukan tuh bukan tempatnya, yang menentukan kitanya yang menjalaninya. Ya. Nah, itu contohnya ya, menyesuaikan keyakinan yang tidak adaptif. Mencoba merubah sumber stresnya. Ya. Jadi melihat sumber stresnya itu tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu besar sehingga kita jadi stres, dan juga jangan terlalu kecil sehingga kita malah kena masalah, tersandung masalah. Ya, saya selalu sebutnya melihat masalah pada proporsinya saja. Ya, dan ingat bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Ada juga yang mencoba mengambil jarak dari sumber stresnya. Ini cara jangka pendek ya. Bisa menolong kadang-kadang, tapi belum tentu menyelesaikan seluruh masalahnya. Ya.
Atau melihatnya dari perspektif religius, ya, bahwa ada rencana Tuhan di balik semua ini, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan jagain saya, misalnya, ya. Immanuel. Nah, itu kadang-kadang dipergunakan dan itu sungguh menolong, ya. Ya, lanjut. Ya. Nah, kalau tadi itu cara-cara coping, ini ada kiat-kiat ringan aja yang untuk mengatasi stres, ya. Pertama adalah usahakan tidur yang berkualitas dan cukup. Ini kadang-kadang orang suka marah nih kalau saya sebut ini. Bagaimana bisa tidur, Dok, kalau lagi punya masalah? Tapi sebetulnya kenyataannya kita perlu tidur yang berkualitas dan cukup agar otak kita bisa pulih, besok bisa menghadapi peperangan lagi, ya. Jadi ini memang kebiasaan yang perlu dibangun, ya, untuk bisa belajar. Kesulitan buat sehari cukuplah untuk sehari. Tidak mudah, tapi itu bisa dibangun, ya. Usahakan diet yang berimbang. Jadi banyak orang yang kalau stres itu jadi stress eater, ya. Stress eater itu jadi makan berlebihan dan biasanya hanya makanan-makanan tertentu. Biasanya yang tinggi karbohidrat. Karena itu cukup menenangkan katanya. Nah, itu yang membuat dietnya jadi kacau, malah jadi masalah baru, ya. Olahraga yang teratur itu penting seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya, dampaknya terhadap endorfin dan serotonin, ya. Nah, ini ada juga yang menyarankan bahwa siang itu mencoba meluangkan waktu untuk bisa istirahat dan untuk relaksasi. Ini sebetulnya ada baiknya, ya. Jadi kita pagi bangun, sudah harus menghadapi masalah di hari itu. Kemudian kita menjalani hari itu sampai siang, udah mulai stres. Nah, siang itu kalau kita bisa relaksasi itu berarti kita mencoba mengenolkan level stres kita lagi. Ya, meredakan stres kita lagi. Kemudian berjalan lagi sampai sore. Nanti sampai sore juga gitu lagi, relaksasi lagi, ya. Libur juga penting. Saya termasuk yang baru belakangan ini menyadari bahwa libur itu sangat berguna. Jadi setelah saya mengerti libur berguna buat saya jadi tidak pernah menganggap enteng libur, ya. Sangat menghargai libur. Dan kalau libur ya betul-betul libur, jangan libur sambil kerja, ya. Melakukan hobi teratur itu juga sangat penting. Saya merasakan sendiri kalau saya main musik itu stres saya banyak berkurang, ya. Berlatih relaksasi, dan yang penting juga adalah menghindari alkohol dan zat-zat yang berbahaya, ya. Karena kalau enggak bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Ya, lanjut. Ya, berikutnya adalah soal marah, ya. Jadi tadi stres, sekarang kita beralih ke marah. Nah, jadi marah ini adalah suatu perasaan yang kita semua mengalaminya, ya. Rasanya belum pernah menemukan sih orang yang tidak pernah marah gitu. Suatu saat orang pasti akan marah, ya, di saat-saat tertentu. Nah, kalau kita coba kembali ke definisinya dulu, ya. Marah itu adalah suatu perasaan. Nah, itu yang ditekankan dulu, ya. Perasaan. Suatu perasaan yang kuat yang membuat Anda ingin melukai seseorang. Atau perasaan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh suatu ketidakadilan atau ketidakbaikan yang kita alami, ya. Ini saya ngambilnya dari Cambridge, ya. Atau juga bisa juga diartikan sebagai emosi kuat yang Anda rasakan yang disebabkan oleh seorang yang memperlakukan Anda secara tidak adil, kejam, atau dengan cara yang tidak bisa diterima. Kesamaan dari sini ini semua adalah sama-sama perasaan yang kuat, ya, gitu. Ya, lanjut. Slide berikut. Slide berikut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, marah itu wajar atau tidak wajar? Ya. Apakah marah wajar? Kalau saya polling bisa lama, ya. Jadi saya bertanya dan saya jawab sendiri aja, ya, biar nggak terlalu menghabiskan waktu, ya. Apakah marah wajar? Kalau menurut saya wajar. Apakah marah itu manusiawi? Kalau menurut saya manusiawi. Tapi pertanyaannya, kapan marah menjadi tidak wajar? Ya. Menjadi tidak wajar adalah kalau marah terus.
Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah kita yang berkendali atas marah kita atau kita yang dikendalikan oleh marah kita. Nah, itu yang membuat itu menjadi wajar atau tidak wajar. Kalau kita marah tapi kita bisa berkendali, itu dianggapnya masih cukup wajar. Tapi kalau kita marah terus dan tidak bisa berkendali, bahkan dikendalikan oleh kemarahan kita, itu menjadi tidak wajar. Ya, nah itu prinsipnya ya. Siapa yang mengendalikan siapa? Bukannya tidak boleh marah. Nah, tapi mari sadari dulu. Ya. Apa sih yang terjadi pada kita kalau kita marah? Dampak apa yang kita alami pada saat kita marah? Ini kita bisa berdebat banyak, ya. Ada yang bilang kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan damai sejahtera, bisa semua. Tapi kalau menurut saya yang paling kehilangan, yang paling penting itu adalah kita kehilangan kebahagiaan. Ya. Karena nggak ada itu, orang marah sama bahagia bisa berjalan bersamaan, nggak bisa. Kayak dulu ada iklan apa ya, saya lupa itu, yang Charles Bronson. Ketahuan banget ya umurnya kalau Charles Bronson ya. Yang dia bisa sambil minum kopi, bisa sambil ngomong. Kalau nggak salah iklan rokok ya, Marlboro apa gitu. Sorry, saya nggak boleh nyebut itu ya, merek ya. Pokoknya iklannya waktu itu dia sambil ngomong sambil minum. Mana bisa itu ya, sama. Marah sama bahagia nggak bisa berjalan bersamaan. Gitu ya. Kalau kita marah, kita kehilangan kebahagiaan kita. Ya, sebaliknya kalau kita mau bahagia, kita harus berhenti marah. Ya. Nah, jadi mari sadari ya, marah itu manusiawi, wajar, tapi kita kehilangan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah gini. Sampai kapan kita mau marah? Ya. Karena artinya kalau kita nggak tahu sampai kapan kita mau marah, kita juga nggak tahu sampai kapan kita akan bahagia, berarti. Ya. Orang untuk marah tuh nggak perlu diajarin, bisa sendiri. Ada nggak yang ngajarin kita marahan? Nggak ada, bisa sendiri aja. Tapi untuk bisa berhenti marah, ternyata nggak bisa sendiri. Perlu diajarin, perlu dibiasakan bahkan. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan tertingginya. Mau sampai kapan kita marah? Karena sampai situ juga berarti kita nggak bisa bahagia. Ya. Nah, maunya mau marah, apa mau bahagia? Nah, itu sebuah pilihan. Ya. Ya, lanjut slide-nya. Nah, bagaimana mengatasi kemarahan? Ya, kalau orang dulu bilangnya adalah forgive and forget. Ya. Masalahnya forgive itu susah, berat. Ya. Forget itu lebih mudah. Tapi ternyata enggak juga. Makanya saya kasih tanda tanya tuh ya, forget ya. Apakah forget itu bisa membuat kita mengatasi kemarahan kita? Mari kita buktikan ya. Banyak orang, kalau orang tidak mengerti mengenai prinsip ini, mereka pikir ya sudahlah, kalau kita sedang marah sama orang, kita nggak usah ngomongin lagi, pendam dalam-dalam, tidak usah dibicarakan lagi, tidak usah dibahas lagi, kemudian mari berharap lupa. Ya, kenyataannya nggak bisa lupa. Ya, saya kasih contoh ya. Coba kita bayangkan ya, ada orang yang pernah menyakiti kita ya, siapapun dia itu. Terus kita memilih untuk tidak ketemu orang itu lagi, tidak sudi ketemu, tidak pengen bicara lagi, tidak pengen lihat wajahnya lagi. Di hari-hari awal mungkin kita perasaan kita nggak enak ya, makan nggak enak, tidur nggak enak. Tapi setelah berjalannya waktu, nanti kelihatannya terus mulai membaik. Sehingga dulu ada pepatah, time will heal, katanya gitu. Saya salah satu orang yang tidak percaya bahwa time will heal. Ya, saya kasih contoh ya, saya buktikan ya. Kalau kita udah nggak bicarakan orang itu lagi, terus kita melanjutkan hidup kita, nggak pernah ketemu orang itu lagi. Terus suatu saat kita lagi jalan di sebuah mall,
Terus kemudian dari jauh kita melihat bahwa orang itu akan sedang berjalan menuju kita. Ya. Dan dia belum lihat kita, tapi kita sudah lihat dia. Ya. Nah, kalau kita punya pilihan belok kanan, kalau ada gang buat belok kanan, apa terus? Sejujurnya kita akan terus apa akan belok kanan? Ya. Pada umumnya kita akan belok kanan. Ya. Dan sambil belok kanan itu, kemarahan itu muncul lagi. Yang kita pikir kita sudah lupa. Dengan pencetus yang tepat, ya, melihat wajahnya, kemarahan kita muncul lagi. Nah, itu artinya kan nggak bisa lupa. Ya. Nah, jadi sebetulnya akhirnya kemarahan itu tidak bisa dilupakan. Tapi kita harus belajar berdamai dan mengampuni. Suka nggak suka ya. Yang ini, kebenaran ini saya tidak temukan di buku pelajaran saya ya. Kebenaran ini saya temukannya di Alkitab kita. Ya. Jadi banyak kiat buat mengatasi kemarahan, tapi saya lihat bahwa jawaban tertinggi yang paling benar dan paling baik itu adalah yang ada di Alkitab. Yaitu berdamai dan mengampuni. Ya. Susah. Tentu saja, ya. Oke. Slide berikut. Ya, kenyataannya we can only forgive but we cannot forget. Ya. Saya ulang ya, biar nancep ya. We can only forgive, but we cannot forget. Kenyataan itu ya. Lanjut lagi. Nah, banyak orang terus bilang gini, Dok, caranya gimana? Gitu ya. Seakan ada jurusnya. Misalnya ngambil napas 3 kali, terus ngelepasnya 4 kali, gitu ya. Kayak ngeluarin tenaga dalam, gitu ya. Kenyataannya itu bukan mengenai caranya. Kenyataannya adalah, do you really want to? Apakah kita benar-benar mau apa tidak mengampuni? Ya. Nah, itu sebuah pertanyaan tertinggi sebetulnya. Ya, kita mau nggak mengampuni? Mau nggak berhenti marah? Mau nggak dapat kebahagiaan kita kembali? Nah, itu sebuah pertanyaan tertinggi. Ya. Dan yang berikutnya adalah, apakah Tuhan memang juga mau kamu mengampuni dan berdamai? Yang itu saya rasa kita semua udah tahu jawabannya ya. Tadi sore saya minta contekan sama dokter sama pendeta Riani ya. Soalnya seingat saya ada ayat yang bilang begini. Jadi ayat itu bilang bahwa kalau kita mau bawa korban bakaran buat Tuhan, tapi kita punya ganjalan, punya kebencian, Tuhan bilang jangan bakar. Suruh pergi, berdamai dulu, baru nanti korban bakarannya diterima. Tuhan artinya Tuhan memang menginginkan kita begitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Tuhan mau kita mengampuni dan berdamai? Ya. Saya dulu pernah punya perdebatan, bukan perdebatan, nekat banget berdebat sama Tuhan. Bercakap-cakap sama Tuhan ya. Berdiskusi sama Tuhan ya. Saya pernah nanya gini, Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Dari semua perintah Tuhan itu ya, menurut saya yang paling susah itu suruh ngampunin Tuhan. Saya bilang, itu perintah Tuhan yang paling sulit, saya bilang. Dan kenapa? Saya bertanya gitu juga. Kenapa ya harus ngampunin? Itu sungguh tidak mudah, Tuhan. Saya bilang. Dan masalahnya, saya bilang begini. Saya berdebatnya begini. Coba Tuhan, itu orang datang, dia menyatakan penyesalannya, dia minta maaf, kemudian dia berubah Tuhan. Saya mungkin akan lebih mudah mengampuni orang itu, saya bilang. Tapi kenyataannya orang itu nggak pernah datang, orang itu nggak pernah minta maaf, orang itu nggak berubah, saya bilang. Dan bahkan jangan-jangan dia menikmati menyakiti saya bilang gitu. Orang-orang seperti ini kenapa mesti diampunin? Saya bilang begitu kan. Ya. Saya nggak berusaha so tahu, tapi mungkin saya kira sebagian dari kita juga mempunyai pertanyaan seperti itu ya. Saya rasa itu pertanyaan yang manusiawi, yang kita bisa tanya.
Dan saya terus cari di Alkitab tuh. Kenapa ya Tuhan nyuruh kita ngampunin ya gitu. Dan ayat-ayatnya bahkan makin menguatkan lagi bahwa katanya suruh ngampunin 77 kali bahkan katanya gitu. Ya. Which is banyak. Dan saya jadi bingung lagi. Kenapa ya gitu? Kan kalau saya mengampuni orang yang menyakiti saya karena Tuhan paksa kan nggak tulus ya. Buat apa kalau nggak tulus? Jadi munafik kan saya pikir gitu. Tapi akhirnya saya mengerti bahwa pada saat kita marah itu kita kehilangan kebahagiaan. Nah karena Tuhan baik, Tuhan tuh kan mau kita bahagia. Makanya Tuhan ajar kita untuk belajar berdamai dan mengampuni agar kita bisa bahagia. Tujuannya tetap baik dari Tuhan. Mungkin kita belum sadar aja. Ya. Lanjut ke slide berikut. Kenapa ya mengampuni itu susah ya? Why is it so hard to forgive ya? Ya, pertama tadi yang saya bilang itu. Sorry dok, kemute. Sorry dok, kemute. Nah. Ya, sudah kedengaran? Jelas. Jelas. Ya, jadi tadi kembali ke yang saya nggak tahu commute-nya dari kapan ya, mudah-mudahan dari slide ini. Enggak, ya. baru. Ya, jadi kenapa gitu ya? Begitu susah ya untuk mengampuni. Pertama adalah karena tadi yang kita punya syarat ya untuk mengampuni itu adalah orangnya harus minta maaf, berubah gitu ya. Nah, artinya ingat ya bahwa kalau kita menetapkan syarat seperti itu, syarat itu tidak hanya mengikat ke orang itu, tapi syarat itu juga mengikat ke kita sendiri. Karena kita juga baru bisa mengampuni pada saat dia gitu ya. Nah itu, masanya kalau orangnya enggak, berarti kita juga nggak bisa ngampuni. Artinya kita akan hidup dalam kemarahan terus, tidak bahagia terus. Nah mari diingat itu ya. Ya, itulah kadang-kadang salah satu penyebabnya. Yang kedua yang sering menjadi kesulitan untuk kita bisa mengampuni adalah karena kita melihatnya dari sisi keadilan. Nggak adil nih, ya. Saya sudah disakiti, tapi saya suruh ngampunin. Kalau adil kan mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Itu baru fair, gitu. Tapi kenyataannya tidak begitu yang diajarkan ya. Ini bukan masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masalah mendapatkan kebahagiaanmu kembali. Bukan masalah keadilan. Dan kalau kita udah makin lama hidup di dunia ini, rasanya kita juga makin sadar bahwa nggak ada yang adil sebetulnya di dunia ini. Jadi ini bukan masalah keadilan, tapi masalah mendapatkan kebahagiaan kita kembali. Ya. Penyulit ketiga adalah pertanyaan what if. What if itu maksudnya begini. Gimana kalau kita udah ngampunin, ntar dia nyakitin kita lagi dong. Gitu ya. Itu pertanyaan yang paling susah saya jawab ya. Saya mengakuinya gitu ya. Tapi prinsipnya begini. Kita mengampuni itu bukan untuk orang itu. Kita mengampuni itu untuk diri kita sendiri kok. Ya, agar kita bisa lepas dari kemarahan kita dan kita bisa bahagia lagi. Dan mungkin kita nggak usah berharap orang itu berubah dulu. Karena kan targetnya kita yang mau bahagia. Targetnya bukan orang itu berubah. Yang utama ya. Kita harus bisa bahagia dulu. Ya. Nah, itu pertanyaan what if itu menyulitkan. Tapi memang kita mari mengerti bahwa yang paling untung pada saat kita mengampuni itu bukan orang itu. Yang untung adalah kita sendiri yang paling untung ya. Ya, lanjut lagi slide-nya. Ya, jadi kenapa kita harus mengampuni? Jawabannya ada di slide itu ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan kita kembali. Ya. Karena yang menghalangi kita dari kebahagiaan kita adalah kemarahan kita. Ya. Lanjut. Nah, itu tadi saya ngomongnya dari sisi kitab suci kita ya. Nah, ini ada beberapa tips mengelola kemarahan. Ini secara ilmiah. Perlu tahu juga. Ya. Nah, bisa berguna juga. Tapi saya tetap menganggap bahwa yang paling tinggi adalah berdamai dan mengampuni. Ya. Nah, 10 tips mengelola kemarahan itu adalah
biasakan berpikir sebelum bicara. Ya, banyak orang kalau udah marah, udah nggak sempat mikir dulu. Ya, langsung bicara. Jadi artinya tuh pembicaraannya nggak pakai disensor di otak dulu. Lewat, otaknya kelewat, di bypass. Langsung kemarahannya aja yang bicara ya. Nah, ini saya selalu bilang bahwa kemarahan itu, ini cuma ciptaan saya sendiri ya, tapi ini mudah-mudahan bisa berguna ya. Menurut saya kemarahan itu ada dua ya. Ada kemarahan bendungan jebol, sama kemarahan yang direncanakan. Saya yakin pasti pada heran dengar kok marah kalau direncanakan gitu ya. Nah, tapi coba didengar dulu ya. Namanya kemarahan bendungan jebol itu begini. Marah, kesel. Marah lagi, makin kesel. Marah lagi, nggak tahan lagi. Terus duar. Seperti bendungan jebol. Ya. Nah, seperti itu biasanya kemarahannya tidak terkendali. Apa yang baik dari bendungan jebol kan nggak ada. Yang ada kehancuran. Ya. Nah, itu adalah satu tipe kemarahan, bendungan jebol. Dan sebaiknya dihindari, ya, karena kerusakannya besar. Nah, kalau saya memilih kalau marah itu direncanakan. Nah, maksudnya gimana tuh direncanakan? Jadi kalau saya mau marah tuh saya mikir dulu, ini saya perlu marah apa enggak ya sebetulnya? Kalau memang perlu marah, berikutnya adalah pertanyaannya, bagaimana cara marahnya? Mari disadari dulu ya. Marah itu ada fungsinya nggak ya? Saya dulu berpikir, wah, buat melampiaskan kekesalan, gitu ya. Yaitu sebuah ini ya, sebuah cara ya melampiaskan kekesalan. Tapi sebetulnya kalau mau lebih tinggi dan lebih mulia lagi, marah itu bukan melampiaskan kekesalan ya. Tapi harusnya marah itu adalah menyampaikan pesan bahwa ini ada sesuatu yang salah dan harusnya tidak begitu. Nah, jadi artinya kita marah tuh kalau mau yang mulia marahnya itu adalah yang marahnya yang menyampaikan pesan agar orangnya mengerti dan orangnya berubah. Nah, itu makanya kenapa saya bilang marah itu direncanakan. Jadi artinya kalau kita perlu marah, gimana caranya marah agar pesannya sampai dan orangnya mengerti dan orangnya berubah. Nah, itu namanya marah yang direncanakan. Itu kan lebih keren ya, dibanding cuma bendungan jebol. Terjadi kerusakan di mana-mana. Ya. Nah itu, jadi berpikir sebelum berbicara. Kemudian setelah tenang, baru silakan ekspresikan perasaan. Nah, itu namanya marah yang direncanakan ya. Ada juga orang yang mencoba menolak kemarahannya dengan melakukan kegiatan fisik untuk mengurangi stres dan kemarahannya ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita lagi ngomong sama orang, tahu dia pusat di depan kita, mungkin itu dia sebetulnya marah sama kita, cuma dia mengalihkannya dengan pusap ya. Jangan deket-deket ya berarti kalau gitu ya. Nah, ada juga yang time out ya. Time out itu artinya dia minta waktu untuk menenangkan diri dulu gitu ya. Pura-pura ke WC. Padahal di WC itu teriak-teriak ya di WC ya misalnya. Belajar juga untuk mencari solusi yang memungkinkan. Ya seperti tadi itu. Kalau saya perlu marah, caranya gimana ya marahnya ya gitu. Nah, usahakan juga gunakan pernyataan dengan awalan saya, bukan kamu. Maksudnya begini. Kalau kita marah kan gini, kamu tuh emang dasar orang egois. Nah, itu kan biasanya gitu. Kalau kita marah ya. Menyerang kamu gitu ya. Nah, diajarkan yang lebih baik itu adalah pakai kata saya. Jadi artinya tidak menyerang langsung ke orangnya, tapi bilang gini, saya merasa agak terganggu dengan ucapan itu tadi. Nah, itu kan bukan menyerang, tapi memberitahu, menginformasikan ya, dengan cara yang tetap hormat ya. Terus diusahakan jangan menyimpan dendam. Itu tadi yang saya bilang panjang lebar tadi mengenai berdamai dan mengampuni ya. Gunakan humor seperti biasa, itu juga bisa mengurangi ketegangan. Jadi orang kalau lagi kesel, terus tahu dia bercanda mulu gitu, itu cara dia mungkin untuk mengatasi kemarahannya ya. Terus melatih kemampuan relaksasi itu juga penting ya, jadi nggak gampang meledak ya. Dan kalau memang kesulitan, ya cari pertolongan, karena kadang-kadang hanya sekedar mengetahui ini dan bisa melakukan itu dua hal berbeda. Nah, jadi itu perlu dilatih, makanya perlu ada pertolongannya. Ya, ini adalah 10 tips mengelola kemarahan. Kalau saya nggak salah sudah habis. Ada lagi nggak? Ya.
Jadi Tuhan berkati kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, terima kasih dokter untuk pemaparannya. Jadi kalau tadi dari penjelasan-penjelasan itu ada beberapa poin penting nih atau poin-poin yang menarik yang menjadi summary gitu ya. Misalnya yang pertama, stres itu udah pasti nih kita hadapin dan setiap orang itu pemicunya beda-beda. Nah, kita harus tahu dulu nih pemicu kita tuh apa. Lalu kalau kita misalnya terpicu, kita tuh harus ngapain? Kita juga harus tahu tuh tadi copingnya kita tuh kayak gimana sih? Tadi udah dijelasin juga ya sama Dokter Aswin. Ada beberapa cara orang untuk coping dengan stresnya gitu. Jadi kita perlu beradaptasi. Oh, cara saya tuh sebenarnya kayak gini. Lalu kita hadapi, menjalani dan juga menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Lalu terkait anger management, kita itu juga harus tahu bahwa sebenarnya marah itu manusiawi, wajar, tapi bagaimana caranya, bagaimana kita menyampaikan rasa kesal kita, itu tadi juga harus diperhatikan, kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk diskusi selanjutnya kita akan lanjut dengan tanya jawab, tapi sebelum itu Kak Glenda akan membagikan link terkait Warta Educare yang mana nanti para peserta bisa join nih untuk grup di WhatsApp sehingga untuk setiap informasi yang terkait dengan Educare nantinya bisa langsung terupdate di sana. Monggo Kak Glenda dibagikan linknya melalui kolom chat Zoominar kita malam ini. Dan setelah ini saya akan langsung saja membuka sesi tanya jawab. Sementara ini sudah ada 2 pertanyaannya nih Dok yang masuk melalui chat gitu ya. Mungkin sembari Kak Glenda membagikan linknya, saya juga akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Gunawan. Bapak Gunawan bertanya nih kepada Dokter Aswin, ada orang yang bilang bahwa kalau sedang marah lebih baik diluapkan supaya lega. Bagaimana itu Dok? Apa benar atau tidak? Ya, marah itu kan mengandung tenaga yang sangat besar, ya, perasaan yang sangat kuat tadi kan. Nah itu perasaan yang sangat kuat itu mewakili tenaga yang besar juga. Yang which is kalau tidak disalurkan maka kita akan membutuhkan tenaga dari kita juga untuk menekannya sebetulnya. Dan artinya kita akan hidup dengan membutuhkan tenaga yang besar terus untuk menekan kemarahan itu. Ya. Nah, jadi memang ada baiknya itu disalurkan, tapi disalurkan dengan cara yang konstruktif, tidak destruktif, ya. Kalau saya tuh dulu kalau lagi kesel main musik tapi dengan segenap tenaga dan perasaan gitu ya. Memang udah nggak kedengeran indah lagi, cuma kayak orang menyalurkan emosinya aja. Tapi itu sebuah cara. Intinya menyalurkan tenaganya dengan cara yang konstruktif. Ada juga yang caranya adalah berenang, ya. Itu melampiaskan tenaganya ke air kan tidak akan ada yang terluka ya. Gitu. Ada juga yang caranya ya mukulin sansak misalnya, ya. Ya sansak loh ya, bukan orang loh ya. Jadi penekanannya adalah sansak ya, gitu ya. Nah, itu sebuah cara juga. Ada orang yang nulis, menyalurkan tenaganya dengan menulis, sehingga nanti kalau tenaganya sudah reda, ya biasanya udah lebih tenang, ya. Nah, tapi itu baru soal tenaganya. Isu utamanya adalah berdamai dengan kemarahannya, ya, gitu. Nah, itu nanti akan menyelesaikan problemnya gitu sebetulnya. Tapi kalau tenaganya memang perlu disalurkan, silakan disalurkan dengan cara yang konstruktif, bukan destruktif. Gitu caranya. Oke, terima kasih Dokter Aswin. Semoga menjawab ya Pak Gunawan. Lalu pertanyaan lanjutan nih Dok dari peserta berikutnya yaitu bagaimana caranya untuk memilih orang untuk curhat supaya mungkin isi curhatannya itu tidak jadi gosip seperti itu. Apa mungkin nggak langsung berkaitan dengan topik, tapi mungkin dokter punya tips and trick mungkin? Karena kan kita tahu ya kalau cerita menjadi salah satu stress reliever juga. Ya, jadi
Ya tentu saja ini membutuhkan kejelian kita untuk melihat karakter orang ya. Jadi tentu saja jangan sembarangan cerita sama orang yang kita nggak kenal. Kalau kita kenal pun kita mesti bisa pilih mana yang memang bisa dipercaya, mana yang kurang bisa dipercaya. Ya. Nah, kalau memang sulit juga, ya memang saya sarankan ya ke profesional ya sebetulnya. Karena memang profesional itu disumpah ya untuk bisa menjaga rahasia. Ya, profesional itu berarti bisa psikolog, bisa psikiater, gitu ya, konselor. Saya rasa pendeta juga terikat etika yang sama ya. Jadi ya silakan aja pilih yang mana, tapi memang harus dipilah dulu ya. Oke, baik, Dok. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Ini topik yang sangat menarik sekali ya. Selalu dengan banyak sekali hal-hal yang ingin dicari tahu oleh peserta. Berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Debbie. Apakah orang demensia bisa marah terus-terusan, tapi kalau lagi bertemu dengan orang lain tidak pernah marah, sikapnya jadi manis sekali? Itu gimana, Dok? Pandangan dari dokter? Ya, demensia itu memang menarik ya. Karena gini ya, pertama yang kita harus sadari bahwa demensia itu adalah aging process ya, proses penuaan. Jadi terjadi perubahan-perubahan pada otak si penderita sehingga terjadi gangguan-gangguan fungsi. Kalau gangguan fungsi pikirannya, jadi pikirannya kadang-kadang pelupa, kadang-kadang jadi pencemas, jadi curigaan. Itu contohnya. Dalam hal perasaan, bisa tidak stabil emosinya ya. Bisa sedih, bisa gembira berlebihan, bisa gampang marah, gampang tersinggung misalnya ya. Memang itu aging process. Nah, tadi dikatakan ada hal yang menarik juga. Jadi kalau sama keluarganya sering marah-marah, tapi kalau sama orang lain kok bisa manis gitu ya. Yaitu dalam tahap tertentu aja bisa begitu. Nanti kalau sudah lama, sudah makin demensia juga biasanya sama orang-orang lain juga akan marah-marah juga sebetulnya ya. Nah, ya itu mari dipahami bahwa itu aging proses yang sebetulnya bisa dibantu. Ya. Nah, mari dimengerti bahwa membantu orang-orang tua itu tidak sekedar hanya dengan dikasih pemahaman terus mereka bisa berubah seperti yang kita harapkan, tapi memang kadang-kadang perlu bantuan profesional ya untuk itu. Jadi memang harus belajar mengerti ya aging proses itu seperti itu. Ya, bukannya mereka jadi jahat, bukan. Tapi memang itulah yang mereka rasakan karena otaknya sudah berubah. Oke, lebih kompleks ya dok daripada mungkin kita yang masih bisa lebih mengelola lebih cepat lagi. Oh, nih kondisinya lagi kayak gini nih, kita harus ngapain lebih cepat lah ya. Tapi kalau mungkin sudah usia lanjut, kadang-kadang itu sudah tidak seperti kita yang masih muda. Jadi kondisinya juga berbeda sehingga bantuan yang lebih juga dibutuhkan seperti itu ya kira-kira. Yang salah ya, kita juga mungkin nanti kalau kita tua begitu juga bisa loh. Iya, bisa jadi juga, benar. Itu bukan sesuatu yang direncanakan sama mereka kan, ya dong karena proses perubahannya terjadi di otaknya, makanya perilakunya berubah ya. Oke, semoga membantu ya. Lalu berikutnya masih ada pertanyaan yang masuk nih dok. Berikutnya terkait dengan kemarahan. Manusia sangat rentan rapuh dan mengelola amarah. Kita harus dapat bersabar, menguasai diri, dan juga mengenali diri sendiri. Tapi bagaimana dengan pasangan yang abusive ya dok? Terima kasih. Mungkin dokter juga punya pandangan terkait hal ini. Ya, ini kompleks ya. Jadi pasangan abusive itu harus dilihat akar masalahnya dulu ya. Apakah memang dia ada gangguan emosional, ya entah itu depresi misalnya atau itu bipolar, itu sering emosinya tidak terkendali dengan baik. Nah itu juga perlu diteliti dulu, dicari dulu. Kalau memang ada ya ditata laksana tentu saja. Nah tapi ada juga yang memang orang jadi abusive itu karena masa lalu, ya. Jadi
bagaimana kita tumbuh dan dibesarkan itu membentuk kita untuk menjadi pribadi kita yang sekarang ini. Ya, setiap orang punya traumanya masing-masing sebetulnya. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dan tentu saja kita akan mengalami trauma-trauma juga psychologically ya. Nah itu kadang-kadang kalau dimaknainya salah, maka itu akan terus terbawa, membekas dan terus terbawa dengan bagaimana dia harus menjalani kehidupannya di dunia ini. Saya kasih contoh aja. Misalnya anak yang tumbuh dengan orang tua yang abusive misalnya ya. Nah itu berarti dia akan tumbuh sebagai anak yang marah. Karena dia ngerasa bahwa kenapa saya diperlakukan seperti itu? Saya nggak salah tapi saya diperlakukan seperti ini. Nah kalau dia tidak bisa menerimanya dan mengelolanya dengan baik, maka dia akan melampiaskannya juga ke sekitarnya. Ya. Nah itu nanti salah satunya ntar munculnya bisa jadi yang bully. Ya, pelaku bully misalnya. Makanya dulu kan terjadi perdebatan yang sangat keras mengenai masa perpeloncoan pada kuliah ya. Apakah itu baik atau menimbulkan ekses yang berkepanjangan. Jadi balas dendam ke juniornya lagi, balas dendam ke juniornya lagi gitu ya. Nah, itu sebuah contoh aja. Ya, kalau orang mengalami sesuatu yang traumatik kadang-kadang terus menimbulkan scar di dalam hidupnya dan itu dia lampiaskan ke orang-orang sekitarnya lagi. Ya. Nah, jadi makanya kalau ada orang abusive itu harus diteliti dulu. Ini ada problem mood atau ada kepribadiannya atau dia menyimpan kemarahan. Kalau ini yang sesimpel ini aja, kalau kita menanam biji mangga kan yang tumbuh mangga. Kalau yang nanam biji durian yang tumbuh durian. Kalau yang ditanam di dalam hidup kita kemarahan, ya yang keluar nanti ya kemarahan juga. Yeah. Nah, jadi itu salah satu pentingnya kenapa kita perlu berdamai dan mengampuni agar kita tidak menyimpan kemarahan dan akhirnya terlampiaskan ke orang-orang sekitar kita. Itu jawabannya. Oke, baik dok. Jadi untuk yang tadi bertanya, jika memang menghadapi kesulitan dengan pasangan yang abusive, tadi dokter Aswin sudah menyarankan ya untuk mungkin diteliti lebih lanjut lagi kira-kira tuh pemicunya awalnya apa. Sehingga nanti baru setelah itu bisa dicarikan solusi yang terbaik ya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya di sini, bagaimana kalau kita kesal, marah, atau stres muncul? Bagaimana kalau kesal, marah, stresnya yang muncul itu anxiety dan overthinking berkelanjutan, sehingga sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sehingga sampai nggak bisa tidur. Padahal kita udah mencoba untuk terus berdoa dan mengampuni. Tadi mungkin sempat disinggung ya Dokter Aswin, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi dok? Ya, kalau ceritanya begitu kan berarti cemas itu akibat. Ya, akar masalahnya adalah entah tadi dia lagi stres, entah dia lagi marah, ya atasi stresnya. Caranya adalah mengelola stresnya, ya hadapi masalahnya, cari jalan keluarnya, positive reframing misalnya ya. Nah, kemarahan ya berdamai, mengampuni. Kalau itunya teratasi, ya harusnya cemasnya sebagai akibat akan reda sendiri kan, harusnya kan. Kecuali itu sudah menjadi sebuah disorder tersendiri. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kalau udah jadi disorder tersendiri, ya perlu dapat pertolongan profesional kalau itu. Oke, baik dok. Jadi yang berikutnya kita masih ada punya beberapa pertanyaan lain. Coba ya, sebentar saya scroll dulu karena ini lumayan banyak. Mungkin ini kali ya, saya coba baca dulu. Selamat malam dokter, bagaimana mengelola marah terhadap anak yang memiliki kondisi khusus? Anak saya selama masa kanak-kanak sampai akhirnya saya tahu apa yang terjadi, saya bujuk dan mau disekolahkan dengan tinggal di asrama. Setelah itu, saat ini steril,
dari pelaku sehingga kondisinya lebih baik, namun butuh kesabaran ekstra. Sebab pastinya jika kembali ke rumah, misalkan berlibur, ada aura-aura home sweet home, sehingga secara usia itu secara usia saya mengejar ketertinggalan soft skill sesuai usianya. Misalkan kelas 6 belum bisa sepeda roda 2 dan selanjutnya. Mengelola marah supaya komunikasi dengan anak tetap terjaga baik, sehingga terapi untuk menyembuhkan luka batinnya lebih utama bagi saya. Apakah baik? Sorry, jadi tadi agak terputus-putus dan pertanyaannya kompleks. Iya, Saya jadi tadi itu anaknya kenapa ya jadi? Kalau saya coba simpulkan, yang bertanya, peserta yang bertanya mengalami kondisi di mana harus menghadapi anak dengan kondisi khusus. Anak yang harusnya misalkan sudah kelas 6 bisa bersepeda roda 2 dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak kelas 6, tapi karena kebutuhan yang khusus tadi, anak ini masih harus banyak sekali proses yang dilalui atau dibantu seperti itu ya. Kalau mungkin di sekolah bisa ada guru yang membantu, tapi kalau di rumah orang tua nih yang harus ngadepin gitu, Dok. Nah, bagaimana caranya supaya dapat mengelola marah sehingga komunikasi dengan anak ini pun menjadi lebih baik seperti itu? Ya, ini datanya masih samar, tapi kalau saya nggak salah nangkap ini kayaknya ada gangguan motorik ya. Berarti kan kematangan motoriknya, gerakan motorik halusnya itu tidak terbangun dengan baik ya, belum bertumbuh dengan baik ya. Ya memang itu adalah sebuah kekurangan, keterbatasan yang perlu dilatih. Ya, nah jadi bukannya anaknya nggak mau, anaknya keterbatasan, kesulitan. Ya, nah jadi beda kalau anaknya nggak mau. Ya, tapi kalau anaknya memang dia keterbatasan secara fisik, ya memang berarti pertumbuhannya, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, ya mari berarti kita sebagai yang menolong, kita jangan membandingkan. Terus itu udah bisa begini, kenapa kamu belum bisa? Seakan-akan anak itu malas, padahal sebetulnya bukan malas. Ya, anak itu keterbatasan. Ya, makanya jangan dipakai standar yang sama untuk anak seusianya pada anak ini yang nggak bisa. Ya, nah itu jadi mari pahami dulu bahwa anak ini ada keterbatasan yang memang perlu latihan. Ya justru karena keterbatasannya itu makanya perlu dilatih. Tapi tentu saja dengan keterbatasan itu kecepatan kemajuannya tidak akan secepat anak yang tidak ada gangguan. Contoh aja begini deh, nggak adil kan kalau mau membandingkan anak yang IQ-nya 140 sama yang IQ-nya 90 misalnya. Ya, anak dengan IQ 140 itu sekali baca ngerti. Sedangkan anak yang 80 atau 90 dia perlu beberapa kali membaca untuk dia mulai memahami. Ya, jadi itu memang karena IQ-nya 140 ya kecepatannya tinggi. Ya, anak yang 90 nggak bisa dibandingkan apple to apple dengan 140, ya. Dan kalau kita malah marah, anak itu malah menjadi makin tertekan. Udah dia ngerasanya dia lambat, pakai dimarahin pula, makin tertekan lagi. Sama aja kalau misalnya kita lagi peloncoan di kampus, ya apapun juga salah kan. Kita berbuat yang benar juga tetap disalin sama seniornya gitu ya. Makin lama dia makin gemeteran. Gitu. Nah, mari kita harus bisa berpikirnya dari sisi si anak sebetulnya. Oh, anak ini nggak perlu dimarahin, anak ini perlu dibesarkan hatinya. Tapi juga jangan diberikan standar yang sama. Karena memang tidak begitu kenyataannya. Nah, kita mau cukup sabar nggak menunggu proses latihan itu berbuah. Kalau kita marah, nggak jadi berbuah. Angus malah. Ya, bebannya menjadi terlalu berat buat anak itu malah. Nah, kalau kita udah menyadari itu, ya mari kita harus menyiapkan hati kita dulu kalau kita mesti berhadapan dengan anak itu. Ya, itu penting. Oke dok, masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi nih dok, saya barusan dapat penjelasan lebih ini di kolom chat bahwa sebetulnya kebutuhan khusus atau kondisi khusus yang tadi disebutkan itu lebih ke
anak menjadi korban KDRT. Dan anak tersebut adalah korban KDRT sehingga memiliki gangguan kepribadian yang pernah dokter jelaskan di bulan April yang lalu. Seperti itu, Dok. Ya, ya namanya juga korban. Ya, jadi bukan dia buat-buat sendiri kan? Ya. Dia terdampak. Nah, kalau dia terdampak, terus diberikan standar yang sama anak yang tidak terdampak, terus kalau dia nggak bisa itu dimarah-marahin juga, ya hasilnya ya anak itu ntar tidak bertumbuh, dia ketakutan. Ya, saya kira kalau yang udah seperti ini memang dibutuhkan profesional ya, yang bisa mengasih arahan baik kepada anak maupun kepada orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya juga bisa punya penyikapan yang sesuai dengan kebutuhan anak ini. Ya, saya rasa ini sangat membutuhkan guidance ya dari profesional, terutama ya entah itu psikolog anak atau psikiater anak ya untuk itu ya. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Dok. Semoga nanti ada jalan keluarnya ya untuk kondisi anak dan juga orang tua yang mendampingi. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih Dok. 2 pertanyaan lagi. Yang berikutnya adalah apakah tidak bisa memaafkan hingga bertahun-tahun itu bisa dikategorikan sebagai PTSD ya Dok? Itu 2 hal yang berbeda ya. PTSD itu kan Post Traumatic Stress Disorder ya. Nah, jadi PTSD itu biasanya kaitannya dengan peristiwa-peristiwa traumatik yang life threatening ya. Life threatening itu yang mengancam nyawa. Misalnya korban tsunami, korban perang, ya, korban perkosaan itu hampir pasti itu PTSD ya sebetulnya ya. Nah itu jadi dia terdampak oleh trauma yang dia rasakan itu, dan itu nanti muncul dengan berbagai macam gejala. Nah, tapi sebetulnya nanti salah satu tahapnya juga untuk PTSD adalah nanti dia belajar berdamai dengan traumanya itu, ya. Nah itu beda dengan kalau menyimpan kemarahan, ya. Kalau menyimpan kemarahan itu ya dia kecewa, tapi levelnya bukan PTSD sih biasanya ya. Dia marah, dia kecewa, tapi bukan level PTSD. Nah, ya tapi ya jawabannya tetap sama tadi seperti yang saya bilang ya, bahwa jawaban terbaik adalah berdamai dan mengampuni untuk kemarahan. Oke, Dokter. Baik. Berikutnya, jadi tadi PTSD itu berbeda ya, dan semoga menjawab. Dan berikutnya di sini ada pertanyaan. Saya mau tanya Dok, bagaimana mengampuni orang yang sudah menipu jumlah besar yang berdampak besar pada keluarga sehingga jadi miskin, anak tidak bisa kuliah, kesehatan terganggu, dan lain sebagainya. Sedangkan orang tersebut tidak merasa bersalah dan baik-baik saja. Saya merasa hidup ini tidak adil sehingga saya semakin kesal. Bagaimana untuk mengatasi hal ini ya Dok? Ya. Itu tadi persis yang seperti saya bilang ya. Kalau kita melihatnya dari sisi adil, akan sangat sulit untuk kita bisa berdamai dan mengampuni. Ya. Jadi ini bukan masalah keadilan. Ini adalah masalahnya melepaskan kemarahanmu dan mendapatkan kebahagiaanmu kembali. Ya, saya ikut bersimpati dengan kesulitan yang terjadi dan semua dampaknya. Tapi saya meyakini ya bahwa pemulihan itu mulainya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam, dari kita. Ya, jadi kita yang mesti memulai proses yang positif dari dalam kita. Nanti baru itu semua akan berdampak keluar. Ya, itu kan kalau tadi kan traumanya datangnya dari luar. Ya, ditipu orang dan segala macam itu tadi dampaknya itu dari luar. Nah, tapi kita nggak bisa mengharapkan luar juga yang nanti merubah keadaan, ya, karena orangnya tidak menyesal. Dan makin beratnya lagi,
kok kayaknya hidupnya baik-baik aja, gitu ya, happy-happy aja. Jangan lupa tangan Tuhan tidak pernah meleset ya, gitu ya. Kalau saya meyakininya. Jadi nggak usah apa. Jadi gini, banyak orang kalau marah, terus kemudian dia fixated ya. Fixated tuh jadi terus ngeliatin orang itu terus. Ya, wih, dia naik mobil ini, wih, dia pakai baju ini, wih, pakai tas ini misalnya gitu ya. Terus jadi makin marah lagi gitu. Nah, jadi itu malah menyulitkan untuk kita bisa berdamai dan mengampuni. Karena itu kita jadi makin marah. Nah, lebih baik memang tidak usah memperhatikan orang itu, ya, karena kita makin ngeliatin makin marah. Ya, baik kita menumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, ya, untuk bisa berdamai dan mengampuni. Karena pada saat kita bisa berdamai dan mengampuni, yang untung itu bukan orang itu. Yang untung itu adalah diri kita sendiri. Karena kita bisa lepas dari kemarahan kita dan bisa bahagia lagi. Ya, mood kita itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Sama aja misalnya begini, kalau kita melihat, kita pakai kacamata hitam terus, maka kita akan melihat semuanya gelap. Kalau mood kita rusak, mood kita buruk, kita akan melihat semuanya juga jelek, buruk. Everything feels wrong. Ya. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah, ya kita harus melepas kacamata hitam itu. Ya. Tidak melihat semuanya dari sisi yang buruk. Nah, untuk bisa begitu, mood kita yang harus baik dulu. Ya, jadi berdamai dan mengampuni bukan karena orang itu layak dan berhak, bukan. Mengampuni karena kita yang perlu bahagia. Ya, karena pada saat kita marah, semuanya rasanya jelek kan? Ya, nah itu jadi kalau saya boleh saran, jangan fixated sama orang yang jahat itu, ya. Nanti dia akan dapat ininya sendiri dari Tuhan, pelajarannya sendiri dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset. Nah, tapi kita harus belajar berdamai dan mengampuni agar kita tidak dikuasai oleh kemarahan, agar kita bisa bahagia. Oke. Mungkin ini jawabannya banyak ya, relate dengan siapapun yang hadir malam ini. Mungkin ada kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa nih, kok kayaknya sulit sekali untuk mengubah atau memindahkan sudut pandang kita gitu ya. Tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Aswin, mungkin fokusnya diubah untuk diri kita sendiri, jadi dari dalam, sehingga kita bisa berdamai dan mengampuni, sehingga kita juga mencapai kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Fokusnya jangan dari orang lain atau kondisi yang udah bikin kita kesel atau marah tadi ya. Semoga itu membantu. Mungkin prosesnya nggak mudah, tapi bisa pelan-pelan kalau kata Kak Riani dan Dr. Aswin. Dengan segala hormat, saya tidak bermaksud meremehkan apa yang sudah dialami dan semua konsekuensi yang harus dialami juga. Tapi ya kalau hanya terpakunya sama itu aja, ya kita juga nggak akan selesai. Jadi ini perlu keputusan untuk akhirnya sudah, saya tidak mau menghabiskan tenaga saya memperhatikan orang itu, tapi saya mau menumbuhkan sesuatu yang baik dalam hidup saya gitu. Ya. Oke, baik Dok. Ini ada pertanyaan terakhir ya Dok. Untuk malam ini, bagaimana caranya menghandle pasangan yang gampang sekali marah atas suatu masalah dan berulang kali tidak punya niatan sama sekali untuk membicarakan atau berkomunikasi untuk menyelesaikan masalahnya? Bagaimana? Apakah Dr. Aswin punya saran, Dok? Ya kembali, segitu mudahnya marah itu ada beberapa kemungkinan seperti yang tadi saya bilang ya, entah itu ada gangguan mood atau dia menyimpan kemarahan, ya, atau memang dia terbentuk dari masa kecilnya menjadi pemarah. Itu sebetulnya harusnya diidentifikasi dulu, ya, baru nanti bisa diberikan tata laksana yang tepat. Tapi secara umum, ya, orang itu ada saatnya kok moodnya membaik, ya.
Nah, pada saat moodnya lagi baik itu yang kita mencoba masuk dengan saran-saran, ya. Jadi misalnya kalau moodnya lagi baik, terus dimulai pembicaraan bahwa kamu ngerasa nggak ya ada problem yang kita perlu perbaiki, misalnya gitu. Karena sebetulnya orang itu juga pada umumnya menyadari kalau dia tuh pemarah tuh dia menyadari, ya. Nah, nanti kita cari pertolongan bersama. Nah, jangan kamu sakit, kamu pemarah gitu ya, itu nyerang kalau begitu, dan akhirnya orang jadi defensif. Nah, lebih daripada angle-nya kita punya problem bersama nih, gimana kalau kita cari pertolongan, ya. Jadi sifatnya bukan ofensif, tapi masalah bersama kita cari perbaikan sehingga kita nanti bisa lebih enak, gitu ya. Nah, itu jadi cari mood yang baik, ya, menciptakan mood yang baik. Salah satu yang bisa diterapkan yang paling simpel adalah pelukan. Ya, nggak tahu teman-teman menyadari apa enggak, pelukan itu kan membuat orang menjadi merasanya aman, ya, nyaman, secure. Pelukan itu kan menyerupai bayi di dalam kandungan kan. Sensasinya seperti bayi di dalam kandungan yang terlindungi, aman, dicukupi gitu ya. Nah, pelukan itu bisa menimbulkan rasa yang nyaman. Nah, itu membentuk mood yang lebih baik. Gitu. Nah, itu kiat yang bisa dicoba ya. Tidak selamanya berhasil, tapi layak dicoba. Baik, berarti tadi pertama perhatikan timingnya, lihat apakah moodnya sedang baik atau tidak, lalu cara menyampaikannya lagi mulai dari sudut pandang kita gitu ya, kita berdua gitu ya, bukan menyerang, dan juga nanti kalau memang memungkinkan bisa berpelukan sehingga moodnya juga sama-sama baik dan tidak saling jadi menular gitu ya dok ya, yang satu marah, yang satu ikutan marah, tapi justru malah semakin bisa menemukan solusi gitu, ngobrol dulu dan menemukan solusinya. Ini saya kasih contoh aja. Ya, boleh saya kasih dok. contoh ya. Nih ibu-ibu nih kalau misalnya mau beli mangga, terus nawarkan gitu kan. Kadang-kadang kejadian nggak, misalnya orangnya yang jual kesel ditawar, terus dia nggak mau turun. Nggak mau turun. Kita nawar terus, dia kesel terus, akhirnya cuma beda 1.000 aja, akhirnya batal beli. Cuma gara-gara moodnya udah rusak kan. Si penjual tersinggung, kita juga kesel nih, orang nggak mau turun-turun. Akhirnya hanya gara Rp1.000, bukannya saya meremehkan Rp1.000 ya, tapi kembali karena harganya beda segitu, terus kemudian nggak jadi transaksi, kesel. Nah, itu sering terjadi tuh di pasangan juga tuh, ya. Karena jadi debat ego ya, nggak mau ngalah pokoknya gitu. Bukan saya yang salah. Itu kalau udah gitu mendingan stop dulu, nggak usah dilanjutkan. Biar tenang dulu, ntar membangun mood yang lebih baik lagi. Jadi mood itu menentukan keberhasilan dari sebuah pembicaraan sebetulnya. Oke, terima kasih tambahannya Dr. Aswin. Dengan jawaban yang tadi, berarti kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tapi sebelum kita menyudahi dan meninggalkan Zoominar ini, kita masih akan ada doa. Dan sebelum itu saya juga ingin mengingatkan nih, Educare ini hadir setiap bulan di Senin Minggu pertama, kedua, dan ketiga. Untuk seri anak atau parenting dengan topik komunikasi tentang seks pada anak, itu boleh dicatat lagi, boleh saling mengingatkan lagi, akan hadir di Senin 2 minggu lagi, 17 Juli 2023, dan untuk rangkaian seri Educare tentang doktrin GKI yang bertajuk Karunia Roh, akan hadir di minggu depan tanggal 10 Juli 2023. Tadi ada tayangannya dan nanti juga akan ada informasinya melalui WhatsApp. Jadi stay tune ya untuk kegiatan Educare lainnya. Dan sebagai penutup, mari saya undang Kak Riani untuk membawakan doa penutup kita malam ini. Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Ivana. Dr. Aswin, terima kasih. Saya sebagai orang tua juga diingatkan bagaimana saya juga mesti punya mental yang sehat untuk bisa memanage anger saya. Apalagi anak saya udah mulai pemudi gitu ya. Jadi penting banget nih. Yang pasti saya belajar banget sebagai orang tua
untuk punya komunitas yang bisa mensupport saya secara emosional gitu. Jadi nggak lagi curhat tiba-tiba sama-sama marah gitu. Atau seperti yang tadi dokter bilang, perlu belajar memaknai ya. Jadi semoga saya dan orang tua lainnya, kita semua boleh juga belajar memaknai. Menarik sekali tadi yang saya ingat, jangan sampai kita bilang yang di luar yang harus diberesin, tapi saya sendiri yang harus diberesin gitu ya. Yuk, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Dr. Aswin yang telah mengajak kami untuk berpikir, belajar, mengampuni, memaknai, bahkan juga menemukan support system untuk kami belajar bagaimana mengolah emosi kami sebagai seorang pribadi, sebagai orang dewasa, tapi juga sebagai orang tua. Kami berdoa biar anak-anak kami atau generasi kami selanjutnya boleh melihat kami sebagai orang-orang yang terus mau belajar, memanage emosi kami, bahkan ketika kami mengalami stres, kemarahan, dan sebagainya. Kami percaya bahwa bekal yang diberikan pada malam hari ini bisa menjadi cara Tuhan juga untuk membuat kami bertumbuh, bukan hanya di dalam kecerdasan emosi kami, tetapi juga bertumbuh di dalam spiritualitas iman kami. Kami bersyukur, berdoa biar Tuhan memberkati selalu pekerjaan pelayanan Dr. Aswin agar terus menjadi berkat dan banyak orang menjadi sehat secara emosi, mental, spiritual bersama dengan Dr. Aswin. Kami berdoa juga untuk Kak Ivana, Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanan selanjutnya. Berdoa untuk setiap kami, anugerahkan kuasa Roh Kudus bekerja agar kami boleh terus merasakan bagaimana Tuhan yang menolong kami untuk bisa memanage hidup kami, hati kami, pikiran kami berdasarkan pikiran dan perasaan Kristus hari ini dan ke depan nanti apapun pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapak, berkati malam ini dan hidup kami selanjutnya untuk terus menjadi berkat dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Karyani. Tuhan berkati semua. Terima kasih Dr. Aswin. Terima kasih untuk Sama-sama. semua yang hadir. Terima kasih rekan-rekan Selamat semua. selamat beristirahat. Dadah sayang. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Dadah.